Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakir Maksum, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, refleksi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sesuai semboyan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Berikutnya, kodrat anak yaitu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Jadi, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan yang berhamba pada sang anak, yaitu pendidikan yang berpusat atau berpihak pada murid. Keempat, bukan tabula rasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Cipta plus rasa plus karsa atau karya plus pekerti atau tenaga menghasilkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Yang terakhir, pendidik itu ibarat petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, semua murid dapat menguasai kompetensi dari mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Jadi, tujuan pembelajaran menurut saya adalah hanya menuntaskan target kurikulum saja. Yang kedua, guru lebih dominan dalam proses pembelajaran atau yang sering disebut dengan teacher center. Alasan saya yang paling mendasar adalah karena siswa belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru boleh saja memarahi siswa yang tidak disiplin dalam berpakaian maupun waktu masuk kelas. Sebagai contoh, jika ada siswa yang terlambat atau tidak mengenakan pakaian kerja atau wear pack saat pelajaran saya, maka saya mengingatkan dengan nada memarahi dengan harapan tidak mengulanginya di kemudian hari. Yang keempat, guru menyimpulkan sendiri atas materi yang telah diajarkan dan tidak melakukan refleksi. Oleh karena siswa yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka seringkali saya menyimpulkan sendiri atas pembelajaran yang sudah saya lakukan dan tidak melakukan refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Sedangkan yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, menyadari bahwa setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru perlu memetakan potensi-potensi tersebut
misalnya menggunakan asesmen diagnostik, sehingga guru dapat memperlakukan murid sesuai dengan potensinya. Yang kedua, murid lebih dominan dalam proses pembelajaran atau yang sering dikenal dengan student-centered learning, misalnya dengan membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama, memberikan kesempatan untuk berdiskusi, dan juga menyampaikan pendapat. Yang ketiga, guru bertugas menuntun atau guru itu sebagai fasilitator, bukan menuntut murid agar sesuai keinginan guru. Meskipun murid diberi kebebasan dalam belajar, namun guru juga harus menuntun agar tidak salah arah atau keluar dari rel yang sudah ditetapkan. Sedangkan yang keempat, murid bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan melakukan refleksi pembelajaran. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Adapun yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Hal ini untuk membentuk perilaku siswa, terutama pada dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan dengan ice breaking dan game sederhana. Saya menyadari bahwa ketidakaktifan siswa dalam pembelajaran mungkin karena metode yang digunakan terlalu membosankan bagi siswa, sehingga saya perlu mengeksplorasi dan mempraktikkan metode-metode baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan keleluasaan kepada murid untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dan bersama-sama mencari solusi atas kendala-kendala dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.